dari Marpau dari kelas PSPM 21D dengan NIM 421311001 ini menampilkan cara melakukan uji analisis ANACOVA. Selamat menyaksikan. Biar nggak bingung, ayo simak video ini. ANACOVA adalah gabungan dari dua uji analisis, yaitu ANOVA dan regresi. Tujuan dari ANOVA sendiri untuk mengetahui atau melihat adanya pengaruh atau interaksi antara perlakuan terhadap peubah respon dengan kontrol dari variabel lain yang kuantitatif. Langkah-langkah untuk melakukan uji analisis covariance. Yang pertama itu kita harus siapin dulu data yang akan kita ujikan. Jadi kita udah bisa baca datanya. Jadi ada dua kelas. Yang pertama itu kelas dikasih pembelajaran A. Yang kedua kelas tanpa pembelajaran A. Kita melihat adakah pengaruh dengan metode pembelajaran. Ada nggak pengaruh hasil belajar itu dengan menggunakan metode A sama yang kelas yang tidak menggunakan metode A atau tidak menggunakan pembelajaran apapun gitu. Oke, yang pertama kita masukkan dulu, kita buka SPSS kita, baru kita klik variable view. Di sini kita masukkan model, baru ada pretest, tadi kita ada pretest, baru ada posttest. Kita lihat lagi apakah udah sesuai. Ada pretest, posttest sama model. Oke. Baru ada kode siswa, kodenya itu 0 tanpa pembelajaran, baru 1 dengan pembelajaran. Kita buat 0 tanpa pembelajaran, 1 dengan pembelajaran. Oke, batu desimalnya kita nolkan. Measure-nya mungkin kita bisa bikin di sini nominal. Baru di sini skill dan di sini skill. Oke. Selanjutnya kita pergi ke data view, kita masukkan kodenya. Ini kode siswanya kita masukkan di SPSS kita. Pretest, kita masukkan pretest yang tanpa pembelajaran. Baru kita masukkan pretest dengan pembelajaran. Kita masukkan lagi data posttest tanpa media. Setelah kita pindahkan data yang di Excel tadi ke dalam data view SPSS kita, maka bentuknya akan seperti berikut. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan analisis pertama dari uji ANACOVA. Kita pergi ke analyze, baru general linear model, lalu kita pilih univariate. Variabel-variabel ini kita pindahkan. Jadi pertama variabel model kita pindahkan ke fixed factor, pretest kita pindahkan ke covariate, posttest kita pindahkan ke dependent variable. Selanjutnya kita pilih model. Nah di sini kita centang atau kita pilih yang build terms. Kita pindahkan factor and coverage ini ke dalam model. Jadi yang model kita pindahkan lagi ke model pretest seperti itu. Baru ini adalah bagian yang sangat penting dalam uji analisis pertama ini di uji ANACOVA.
kita shift atau kita kontrol A kedua variabel ini, kedua faktor ini, and covariant ini, baru kita tekan panah ini atau untuk membuat mereka saling berinteraksi gitu. Maka akan muncul model baru atau variabel baru, yaitu model kali pretest. Setelah udah muncul seperti ini, kita klik continue, baru oke. Nanti dia akan muncul output seperti berikut. Ada dua output, between subject factor sama test of between subject effect. Selanjutnya kita akan melakukan analisis kedua dari ANACOVA. Analisis keduanya dengan cara yang hampir sama. Kita ke analyze, baru kita ke general linear model, ke univariate, baru kita pilih model. Nah, tadi di sini kita kan pilih yang build terms. Kita balikkan lagi ke full factorial. Inilah yang membedakan antara analisis pertama dengan analisis kedua dari uji ANACOVA. Selanjutnya kita tekan continue. Sebelum kita kan, kita pergi dulu ke option. Pada kolom display kita centang bagian descriptive statistic, estimates of effect size, sama parameter estimate. Selanjutnya kita continue, baru kita kan. Nanti akan muncul output seperti berikut. Ada between subject factor, ada descriptive statistic, baru ada test of between subject effect, sama parameter estimate. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan output dari uji ANACOVA tadi. Kita lihat ini adalah output dari analisis pertama. Nah, di sini dari between subject factornya kita bisa lihat bahwa tanpa pembelajaran itu ada 8 siswa, baru dengan pembelajaran A itu ada 8 siswa juga gitu. Selanjutnya di test of between subject effect, di sini kita mau lihat adakah interaksi antara model pembelajaran ini dengan pretest. Jadi yang kita lihat itu adalah tabel yang ini adalah baris yang ini, model bintang pretest. Kita lihat F-nya. Di sini ada F-nya yaitu 1,153 dengan signifikannya 0,304. Kita tahu bahwa 0,304 ini itu lebih besar dari 0,05. Maka karena itu H0 diterima, atau dengan kata lain tidak ada interaksi antara variabel model dengan variabel pretest. Jadi artinya model itu sama sekali tidak mempengaruhi pretest. Seperti itu. Selanjutnya untuk pembacaan output pada analisis kedua di uji ANACOVA. Di sini kita bisa lihat yang pertama ada between subject factor sama, yaitu tanpa pembelajaran ada 8 siswa yang diteliti, baru dengan pembelajaran A ada 8 siswa yang diteliti. Deskriptif statistiknya nilai rata-rata di tanpa pembelajaran itu 78, baru nilai rata-rata dengan pembelajaran A itu 84. Selanjutnya di test between subject effect, di sini kita perhatikan itu di bagian model. Di sini kita bisa lihat nilai F-nya 6,732 dengan signifikannya itu 0,022. Nah, 0,022 ini kan itu lebih kecil dari 0,05 kan. 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karena dia lebih kecil dari 0,05, maka dia HA diterima. Artinya ada perbedaan nilai post-test antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran A dan yang tidak pakai pembelajaran A. Sama juga dengan yang di parameter estimate. Kita bisa lihat di yang B ini bahwa
bahwa dia minus 12,460. Jadi bisa diprediksi bahwa yang tanpa model pembelajaran ini dia lebih rendah, yaitu sebesar 12,46 dari yang menggunakan model. Atau dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh dari si model pembelajaran A ini ke hasil belajar di post-test. Nah, teman-teman sendiri sudah mengetahui apa sih itu ANACOVA, apa tujuannya, apa aja langkah-langkahnya. Jadi kita bisa simpulkan ANACOVA itu sendiri adalah teknik analisis yang berguna untuk kita meningkatkan presisi sebuah percobaan. Jadi biasanya ANACOVA itu dia menggunakan dua teknik atau dua analisis. Yang pertama itu ada uji ANOVA dengan uji regresi. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri tadi teman-teman dengar ada dua type. Type yang pertama itu kita melakukan dengan analyze, regress kita pilih general linear model, baru kita pilih univariate. Yang membedakannya nanti adalah pada ketika udah muncul kotak dialog dari univariate, kita pas tekan dari model, kita memilih, kalau analisis pertama itu kita pilih di build term sampai muncul nanti model bintang pretest atau model kali pretest gitu ya. Sedangkan untuk yang analisis kedua, disitu kita tetap menggunakan cara yang sama, yaitu analyze general linear model, baru kita pilih univariate. Ketika muncul nanti kotak atau kolom dialog dari si univariate, di modelnya nanti kita yang beda, yaitu kita memilih full factorial. Kalau yang pertama pakai build term, yang kedua itu menggunakan full factorial. Sekian aja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap bahwa uji analisis ANACOVA ini dapat berguna bagi penelitian teman-teman dan dapat membantu teman-teman dalam menggunakan uji analisis ANACOVA itu sendiri, analisis covariance itu sendiri atau ANACOVA itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you, bye-bye.